Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kita memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ringkas dari surat Al-Balad. Untuk surat berikutnya seharusnya adalah Al-Fajr, tapi Al-Fajr itu dulu pernah kita baca dan kita bahas ketika bulan Ramadan dan selesai alhamdulillah. Maka insyaallah taala untuk pagi hari ini dan seterusnya kita akan mencoba melanjutkan pada surat Al-Ghasyiyah, tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah, sebelum kita masuk kepada satu persatu ayat yang insyaallah taala mudah-mudahan bisa kita bahas dengan cukup, sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah dan keutamaannya. Bahwa surat Al-Ghasyiyah sendiri maknanya, di antara makna yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah salah satu nama dari hari kiamat. Al-Ghasyiyah adalah hari kiamat, salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dari kata Ghasyiya yaghsha, yang artinya meliputi, Al-Ghasyiyah berarti hari yang meliputi seluruh manusia dengan kejadian-kejadian yang menakutkan. Nanti akan kita sebutkan atau jelaskan beberapa makna dari Al-Ghasyiyah, dan ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Yaumul Qiyamah. Maka dari namanya sudah sedikit menjelaskan kepada kita kandungan isinya. Dari namanya saja hari kiamat, ya tentunya sedikit memberikan bocoran kepada kita tentang kandungan dari isinya atau isi yang terkandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu tentang peringatan hari kiamat. Kandungan surat Al-Ghasyiyah berkaitan dengan peringatan terhadap hari kiamat dan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya, baik ketika hari kiamat terjadi atau setelahnya. Setelah terjadi hari kiamat, apa yang terjadi kepada manusia. Surat Al-Ghasyiyah ini surat yang ke-88. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang ke-88 dan ayatnya berjumlah 26 ayat. Jumlah ayatnya adalah 26 ayat. Dan surat Al-Ghasyiyah ini termasuk Makkiyah, termasuk di antara surat-surat Makkiyah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dari pembahasannya, kemudian ayatnya yang pendek-pendek, ini sudah merupakan ciri-ciri dari surat Makkiyah. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antara ciri-ciri atau ciri khas dari surat Makkiyah itu satu, pembahasannya kebanyakan tentang hari kiamat. Di antara pembahasan yang sering disampaikan adalah tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, ayatnya pendek-pendek. Makanya kata para ulama, dalam surat atau dalam juz 30 ini hanya sedikit sekali surat yang Madaniyah, hampir semuanya Makkiyah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
adakah hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dari surat Al-Ghasyiyah? Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa surat Al-Ghasyiyah ini adalah pasangan dari surat Al-A'la. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa sholat penting. Ya, semua sholat penting. Beberapa kali momen-momen sholat khusus seperti sholat Jumat dan sholat Aid. Surat Al-Ghasyiyah ini surat yang dipasangkan dengan Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Makanya sering kita dengar, sering dibaca oleh imam pada sholat Jumat dan sholat Aid, baik Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Sehingga insyaallah ta'ala sebagian besar kita sudah hafal. Sebagian besar di antara kita alhamdulillah sudah hafal surat Al-Ghasyiyah. Nah, karena kita sudah hafal dan sering mendengar, alangkah sayangnya kalau kita tidak memahami maknanya. Karena dengan memahami makna itu akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Itu sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan menambah semangat kita atau menambah penasaran kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kandungan surat Al-Ghasyiyah secara ringkas seperti yang tadi kita sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Setelah hancurnya dunia ini, kemudian manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di akhirat. Nah, nanti di akhirat nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahlul jannah, dan golongan yang kedua adalah ahlun nar. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedikit dari nasib yang mereka dapatkan. Nasib yang mereka dapatkan dan apa yang terjadi kepada mereka. Ahlun nar, apa yang terjadi pada mereka, kemudian ahlul jannah, apa yang mereka dapatkan di surga. Sedikit, tidak semuanya, sedikit yang barangkali itu cukup untuk menjadi motivasi dan peringatan untuk kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas satu persatu ayatnya dan dengan penjelasan yang cukup. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya, mengawali surat Al-Ghasyiyah ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsu al-ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang ghasyiyah? Sudahkah datang? Hal ataka, apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah?
Ini adalah pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad hadithul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah. Nanti akan kita sebutkan beberapa penafsiran tentang makna al-ghasyiyah. Tapi sebelum masuk kepada penjelasan makna ghasyiyah, para ulama, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, di antara tujuannya adalah untuk tanbih. Di antara tujuannya adalah untuk tanbih, menarik perhatian. Menarik perhatian orang yang akan diajak bicara. Hal ataka, sudah tahu belum? Jadi pertanyaan yang sifatnya untuk menarik perhatian. Dan ini adalah salah satu uslub ta'lim, uslub dalam pendidikan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ternyata tidak hanya isinya saja yang perlu kita, yang memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita metode-metode dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Di antaranya adalah ini, Allah mengajarkan kita bagaimana cara kita mengambil perhatian dari murid-murid kita dengan pertanyaan yang menimbulkan penasaran. Hal ataka, sudah tahukah kalian, sudah tahukah engkau apa itu ghasyiyah? Kemudian al-ghasyiyah, al-ghasyiyah, apa itu ghasyiyah? Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa makna al-ghasyiyah adalah salah satu nama dari hari kiamat, seperti yang telah disebutkan tadi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hari kiamat adalah pembahasan yang sangat penting, amat sangat penting, bukan sekedar penting, sehingga banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang hari kiamat. Banyak sekali kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan mendapati banyak sekali penjelasan tentang hari kiamat. Tentu saja itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya, betapa besarnya dan agungnya pembahasan tentang hari kiamat. Bahkan ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah itu kebanyakannya membahas tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menyebutkan hari kiamat ini dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam nama, yang nama-nama itu menunjukkan tentang kejadian pada hari itu. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan menghitung
nama-nama yang Allah sebutkan, nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ada kurang lebih sekitar 80 nama. Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 80 nama dari nama hari kiamat yang Allah sebutkan. Di antaranya yang setiap hari kita baca, 17 kali kita baca dalam satu hari, yaitu Yaumuddin. Di antara nama Yaumul Qiyamah adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai atau menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan di sini maksudnya adalah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya Yaumu Al-Hasrah, Yaumul Hasrah, yang artinya hari penyesalan. Karena kebanyakan manusia pada hari itu akan menyesal. Menyesal. Hatta orang-orang solehnya, bahkan orang-orang soleh, orang-orang mukmin pada hari kiamat itu nanti akan menyesal. Menyesal kenapa tidak lebih giat lagi dalam beribadah ketika mereka masih di dunia. Ini orang soleh, orang baik, orang mukmin, mereka saja menyesal. Kenapa dulu sedekahnya enggak lebih banyak? Kenapa enggak dulu sholatnya tidak lebih rajin? Apalagi orang yang tidak mukmin, orang yang tidak soleh. Penyesalan mereka amat besar. Tapi pada hari itu sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Di antara nama yang lain ada Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Kemudian juga di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama hari kiamat: Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, dan lain sebagainya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sampai 80 nama. Jadi antara nama dari nama-nama Yaumul Qiyamah adalah Al-Ghasyiyah yang Allah sebutkan dalam surat ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah tahukah engkau wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Ini makna yang pertama. Kenapa dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Karena ghasyiyah itu dari kata ghasyiyah yakhsha, yang artinya meliputi. Hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah karena kedahsyatan dan kengerian kejadian yang mengerikan yang terjadi pada hari itu dan meliputi seluruh makhluk. Jadi ketakutan, kedahsyatan, kengerian kejadian hari kiamat meliputi seluruh makhluk. Semuanya merasakan ketakutan dan ngeri dengan kejadian yang terjadi pada hari tersebut. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, terjadilah guncangan alam semesta, kehancuran alam semesta ini. Maka ini keadaan yang meliputi seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Ini makna yang pertama, bahwa Al-Ghasyiyah adalah nama di antara nama hari kiamat. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini makna yang kedua, Al-Ghasyiyah ini adalah
salah satu nama dari nama-nama neraka. Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Dari mana mereka menafsirkan seperti ini atau Al-Ghasyiyah disebut nama neraka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati neraka dalam surat Ibrahim ayat 50. Dalam surat Ibrahim ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Pakaian mereka, pakaian ahli neraka terbuat dari cairan tembaga, qatiran. Ada yang mengatakan cairan aspal. Wa taghsha wujuhahum an-nar, dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Wajah mereka diliputi oleh api neraka. Nah, di antara sifat neraka yang Allah sebutkan adalah taghsha wujuha ahliha, menutup atau meliputi penghuninya dengan an-nar, dengan api neraka. Makanya diambillah dari kalimat taghsha. Para ulama mengatakan al-ghasyiyah berarti neraka jahanam atau salah satu sifat dari neraka. Ini pendapat atau makna yang kedua. Maka makna ayat tersebut adalah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min fawqihim dhulal, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal, dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan penduduk neraka yang mereka diliputi oleh api dari atas dan dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bagi mereka penduduk neraka ada lapisan-lapisan api di atas mereka dan di bawah mereka. Min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka diliputi, ditutup dengan api, dan di bawah juga dilapisi atau diliputi dengan api. Jadi alasnya itu api, atapnya juga api. Ini makna ghasyiyah yaghsha. Mereka ditutup, diliputi dari atas dan dari bawah oleh api. Dzalika yukhawwifullahu ibadah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan azabnya. Ya ibadi fattaqun. Bertakwalah wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, bertakwalah kalian dan takutlah kalian terhadap api neraka. Ini diantara makna ghasyiyah tadi, salah satu nama dari neraka. Kemudian yang ketiga, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa ghasyiyah ini adalah penghuni neraka jahanam itu sendiri. Di ghasyiyah maknanya adalah penghuni jahanam, penghuni neraka jahanam. Jadi yang pertama tadi
Sebagian ulama mengatakan al-ghasyiyah artinya adalah hari kiamat. Kemudian yang kedua, mereka menyebutkan bahwa al-ghasyiyah ini adalah nama di antara nama-nama neraka. Dan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa al-ghasyiyah mereka adalah penduduk neraka, karena mereka diliputi oleh neraka tadi, diliputi dengan azab, yang pada intinya semuanya mengabarkan tentang hari kiamat dan kejadian-kejadian yang mengerikan di dalamnya. Karena neraka pun sebagian dari hari kiamat. Neraka itu adalah rentetan dari kejadian hari kiamat, termasuk penduduknya. Maka bisa kita katakan bahwa ya maksudnya semuanya berkaitan dengan kejadian hari kiamat dan setelahnya, dan setelah hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang makna al-ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan pertanyaan untuk memancing penasaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tahukah kalian apa itu al-ghasyiyah? Kemudian setelah pertanyaan yang berupa pancingan untuk menarik perhatian tadi, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kedua langsung menjelaskan tentang keadaan sebagian manusia. Yang pertama dibahas dalam surat ini adalah tentang penduduk neraka, tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang wajah-wajah itu khashi'ah. Banyak wajah atau muka pada hari itu khashi'ah. Khashi'ah itu artinya tunduk dan terhina, tunduk dalam keadaan hina, pucat pasi, kemudian penuh dengan kehinaan. Itu makna dari khasyi'ah di dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Kita akan membacakan beberapa keterangan para ulama. Kata penulis di sini, wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wujuhul kuffari wal usati wal mujrimin. Wajah siapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini? Para ahli tafsir mengatakan wujuhul kuffar, wajah orang-orang kafir, wal usat, dan para ahli maksiat serta orang-orang yang berbuat dosa. Wujuhul kuffari wal usat wal mujrimina fi hadzal yaumi dzalilatun muhanah. Wajah mereka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, pada hari itu, yauma idzin ay yaumul qiyamah, pada hari kiamat wajah mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang penuh dengan dosa tadi dzalilatun muhanah. Dzalilah muhanah, tunduk dalam keadaan terhina. Orang-orang yang tahu bahwa mereka bakalan masuk ke dalam neraka. Kenapa mereka wajahnya tertunduk, merasa terhina dan lain sebagainya? Karena mereka sudah tahu, bahkan semenjak orang itu dicabut nyawanya, itu sudah tahu bahwa nanti keadaannya di akhirat tidak baik, nasibnya di akhirat nanti tidaklah baik. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa ketika sakaratul maut,
Orang-orang mukmin didatangi oleh para malaikat yang putih bersih, menyenangkan. Kemudian dibisikkan sesuatu yang menyenangkan, kabar gembira. Sebaliknya orang kafir, orang-orang yang tidak saleh, para pelaku dosa, ketika meninggal dunia keadaannya berbeda. Bahkan mereka tidak mendapatkan kabar gembira, sebaliknya ancaman. Dan orang-orang kafir ketika meninggal dunia dikelilingi oleh malaikat yang hitam, mengerikan. Seperti itulah keadaannya. Jadi ketika mereka meninggal, mereka sudah mendapatkan sedikit bocoran tentang nasib yang akan mereka dapatkan. Ketika masuk ke dalam alam kubur, ini nanti akan dibukakan, penduduk surga akan dibukakan pintu ke surga, dibentangkan kemudian dan seterusnya tentang nikmatul kubur. Sebaliknya orang kafir, sehingga ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dibangkitkan di akhirat nanti, mereka dalam keadaan wajahnya penuh dengan kesedihan, wajahnya penuh dengan kehinaan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Fal ghashiyatu qad ghashiyatuhum bil ahwali wa anwa'il kurubi wal bala. Mereka diliputi dengan al-ahwal, rasa takut, ketakutan yang luar biasa, dan keadaan atau perasaan yang bercampur aduk, perasaan tidak enak yang bercampur aduk, rasa sedih, rasa galau, bunek dan lain sebagainya, menggambarkan ketakutan yang luar biasa. Wa aidan narun taghsha wujuhal kuffar bil lafhi fil wujuh wasyuwad. Ini yang tadi kita sampaikan. Dan juga wajah-wajah itu, yang pertama tadi diliputi dengan ketakutan, yang kedua wajah-wajah mereka juga, wajah-wajah orang kafir dibakar, diliputi dengan api neraka, seperti yang kita sampaikan tadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa taghsha wujuhahumun nar, dalam surat Ibrahim ayat 50. Wa taghsha wujuhahum an-nar, wajah mereka ditutupi dengan api neraka. Ini yang menyebabkan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Dalam surat Al-A'raf 41 Allah juga mengatakan, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Mereka penduduk neraka itu diberikan tempat tidur atau alas dari jahanam. Wa min fawqihim ghawash, dan mereka juga diberikan selimut di atas mereka, diselimuti dengan selimut dari jahanam. Ini sama seperti ayat yang kita baca tadi dari surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar dikatakan mereka di lapisan-lapisan bawah mereka api neraka, lapisan atas mereka adalah neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 41 ini Allah mengatakan bahwa alas tempat tidur mereka, mihad itu tempat tidur atau tempat tikar dan lain sebagainya, alas bawah mereka dari jahanam. Wa min fawqihim ghawash, dan tutup yang menyelimuti mereka juga dari neraka jahanam. Sehingga kata muallif rahimahullah di sini, atharul ma'asi wad dunubi wasyirki wal jaraim qad ghashiyat al wujuh wa ghattatha
wa kadzalika ghasyiyat tilkal wujuh an-nar. Bekas-bekas kemaksiatan atau akibat-akibat dari perbuatan maksiat, dosa, kesyirikan dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan telah meliputi wajah mereka dan menutupi wajah-wajah mereka. Jadi semua ini, semua yang menutupi wajah mereka, semuanya adalah akibat dari perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Ghasyiyat tilkal wujuhun nar, ghasyiyat tilkal wujuha an-nar. Wajah-wajah itu diliputi dengan neraka. Hadhil wujuhul lati lam takhsha lillahi fid dunya. Nah, inilah wajah-wajah yang ketika di dunia mereka tidak pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang dikatakan khasyiah, tapi maknanya beda dengan khasyiah ketika di dunia. Kalau khasyiah di dunia, dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka orang-orang yang fokus dalam salatnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam ibadahnya. Nah, orang yang di dunia tidak khusyuk, tidak pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tunduk terhadap perintah Allah, salatnya tidak pernah khusyuk, dan ibadah-ibadah yang lain tidak pernah khusyuk, tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka di akhirat wajah-wajah mereka khasyiah. Tapi makna khasyiah di sini berbeda. Bukan lagi khusyuk, maknanya adalah tertunduk karena kehinaan yang mereka dapatkan. Kalau di dunia mereka tunduk karena patuh kepada Allah, kalau di akhirat orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, mereka tertunduk wajahnya karena terhina. Tudzallu wa tankasiru yaumal qiyamah. Wajah-wajah yang di dunia tidak pernah khusyuk kepada Allah, di akhirat nanti akan dihinakan dan tankasir, hancur. Tankasir kalau kita artikan pecah, maksudnya adalah penuh dengan rasa rendah, hina dengan apa yang mereka dapatkan pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini sedikit tafsir dari ayat yang pertama dan yang kedua. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, keadaan sebagian manusia pada hari kiamat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan apa yang terjadi pada mereka berikutnya, tentang orang-orang yang Allah katakan wujuhu yawma idzin khasyi'ah, orang-orang yang Allah hinakan di akhirat. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang pada ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk fotokopi barangkali nanti bisa di fotokopi, mudah-mudahan bisa difotokopi untuk pegangan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.